Kalau doa itu ada tata krama, ada etikanya, ada unggah-ungguhnya. Kalau minta ya itu tadi, tanpa peraturan, tanpa aturan pun sudah disebut minta. Ini doa. Karena kita ini kan seling berdoa, karena doa itu perintah, apalagi doa itu ibadah. Yang semula ibadah ini sebuah kewajiban, yang semua doa itu adalah dzati, bukan wasilah. Karena memang kita sebagai makhluk hamba Allah yang jemaah Allah, mestinya harus ada sesambungan terus. Sesambungan kita ini ada doa, ya, nyambung kita pada Allah itu doa, gitu, bukan wasilah, doa. Nah, gitu, menyampaikan laporan-laporan semua yang kita lakukan kepada zat yang memiliki. Itu sebetulnya kewajiban zati kita, kewajiban zat kita, mestinya seperti itu. Nah, jadi tandanya kalau dia betul-betul seorang hamba, pasti dia akan mengaturkan sesuatu pada jeragannya. Kalau ada orang mengaku sebagai hamba, sebagai budaknya, tidak pernah mengatur, tidak pernah laporan, tidak pernah menyampaikan, katakan perbuatan pekerjaannya, pengengerannya dan sebagainya, ini dicurigai. Hanya lesannya saja mengaku sebagai hamba, sebagai budak, tapi kenyataannya dia tidak. Artinya apa? Kalau orang tidak pernah berdoa dalam hidupnya, ya, bisa saja dia itu orang yang memang menganggap dirinya sudah bukan budaknya, bukan hambanya, karena putus komunikasinya. Oleh karena itu, kalau kita berdoa kepada Allah, apalagi doa kita itu isinya terus diulang-ulang tiap hari seperti itu, bisa sehari semalam 20 kali kita berdoa, apalagi tengah malam minta ini minta itu, memang pada tempatnya, tidak salah kita minta pada Allah dan diulang-ulang itu. Cuma ada kesalahan, salah kaprahnya, yaitu yang mana Allah menjanjikan berdoalah kepadaku untuk uni astajib lakum, pasti saya ijabai, saya anugerahkan permintaan-permintaanmu, aku beri permintaan. Ini disalahkaprai, ya, disalahkaprai. Sepertinya setiap doa yang bisa-bisa kata-kata doa itu sebetulnya salah istilahnya, ya. Kenapa? Karena doa itu namanya doa, mendoa, memohon, bawahan kepada atasan itu doa, hamba kepada Tuhannya yang menciptakan itu doa. Tentu waktu minta dengan sungguh-sungguh, hati yang mantap, fokus, ya, dosa-dosa sebelumnya itu diistighfari, katakan taubat, karena Allah Maha Tahu. Masa kita mau berdoa sedang kita bergelimang dosa, bergelimang salah, kurang ajar lagi di hadapan Allah. Lah ini bagaimana itu bisa disebut doa? Seperti kemarin sudah katakan, perbedaan antara tolak, mohon, dan doa itu berbeda. Kalau doa itu ada tata krama, ada etikanya, ada unggah-ungguhnya. Kalau minta ya itu tadi, tanpa peraturan, tanpa aturan pun sudah disebut minta. Ini doa. Maka disebut ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu katakan saripatinya ibadah atau otaknya, ya, ya, intisarinya ibadah, ya. Kalau muh itu diartikan otak atau dikatakan sumsum, doa itu sumsumnya ibadah. Artinya doa itu ibadah. Jadi harus ada tata tertibnya, ada aturannya dan sebagainya. Satu. Yang kedua, kita ini sedang berdoa kepada zat yang mutlak, yang sakar-karpe. Jangan ada kesan kita ini ngatur Gusti Allah. Jangan ada kesan kita ini wong minta tentu dengan rasa rendah hati,
dengan tadallul, dengan khudu dan khudur, kok mintanya ya Allah, saya minta ini sekarang juga. Betul, Allah memang menjawab astajib lakum tanpa ada huruf-huruf lain yang menyela-nyelai antara ud'uni astajib langsung. Memang Allah akan menganugerahkan, menjawabnya, mengijabai langsung. Tapi itu tadi syaratnya. Ya. Dan jangan lupa sifat sakarep-karepe Gusti Allah itu ya harus kita perhatikan juga. Kita harus perhatikan juga. Makanya disebutkan di sini, doamu yang begitu berulang-ulang, ya, lalu kok belum nyata, jangan menjadikan itu kamu putus asa. Aku berdoa berkali-kali sampai sekarang tidak nyata, ya sudah, berarti saya tidak perlu doa lagi karena buktinya saya tidak. Jangan sampai seperti itu, pasti disembadani. Dan kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah nyatakan Allah pasti mengijabai doa kita. Cuma itu seperti kemarin saya terangkan, bisa di dunia ini juga, tidak seluruhnya, sebagian. Yang sebagian kita diselamatkan dari bala, dari fitnah, dari cobaan, ya, dari kecelakaan lah, dari bencana. Yang satu seperti apa yang kita harapkan, ya. Atau memang semuanya itu terserah kehendak Allah, atau diganti oleh Allah dengan yang hatinya menjadi tenang, khusyuk karena doa tadi. Doanya sih minta kekayaan, tapi diberikan ketenangan hati oleh Allah. Ya, ini kekayaan juga, ya, kekayaan juga. Nah, itu karena apa artinya kita punya harta yang bertumpuk-tumpuk tapi hati kita ini terus merasa kurang.